Ini akan mulai diproses. Perhatikan inisial K, inisial N, dan mungkin saja inisial F. Bahkan saya lihat minggu depan ini, setelah weekend yang sekarang ini, akan terjadi penangkapan yang mereka ini juga membuka kelas trading. Seolah-olah mereka memang jago di bidang ini. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah Indra Kents dan Doni Salmanan, polisi sedang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap beberapa nama afiliator. Nah, siapa yang akan giliran berikutnya? Kita akan langsung lihat, karena di sini ada nama-nama afiliator binary option yang diduga akan segera menyusul Indra Kents dan Doni Salmanan ke tahanan. Seperti yang kita ketahui, Doni Salmanan ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan objektifnya adalah takut kalau nanti yang bersangkutan melarikan diri. Yang kedua adalah ketakutan mengulangi perbuatannya kembali. Dan yang ketiga adalah ketakutan untuk menghilangkan barang bukti. Sedangkan secara objektif, ini adalah karena yang bersangkutan dikenakan beberapa pasal berlapis, salah satunya adalah ancaman tindak pidana pencucian uang atau TPPU, yang ini diancam kurungan hingga 20 tahun. Ini disampaikan oleh Brigjen Pol Ahmad Ramadan sebagai Karo Penmas Divisi Humas Polri saat melakukan jumpa pers setelah penangkapan terhadap Doni Salmanan dilakukan. Ini tentu saja membuat keringat dingin mengucur dari afiliator lain yang belum ditangkap. Bahkan beberapa diantaranya sudah menghapus konten-konten mereka dan men-turn off fitur komen di dalam video YouTube-nya. Semuanya. Kita langsung akan lihat kira-kira siapa urutan yang berikutnya. Dan kita akan lihat kenapa sih kok mereka ini di awal berani untuk melakukan hal ini tadi. Karena mereka menganggap bahwa sesuatu yang ilegal ini masih tetap bisa untuk dilakukan, terutama jika ternyata bagi hasil atas kekalahan dari member atau pemain di sini itu tidak akan sampai bocor dan ketahuan. Tapi kenyataannya akhirnya surat kontrak yang diduga adalah surat kontrak antara seorang afiliator kepada afiliator lainnya, yaitu merekrut afiliator. Ini dibocorkan oleh seorang YouTuber yang dulunya adalah salah satu juga pengguna dari akun Binomo, yaitu Monica Christie. Nah, ini ada YouTube-nya. Kalau kalian merasa mendapatkan informasi dari channel ini, silahkan di-subscribe. Dan Monica Christie ini menunjukkan surat kontrak di mana ada perjanjian pembagian uang senilai 80% dan 20%. Dan ini kalau saya bilang adalah satu hal yang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau kita ngomong ilegal dan legal, sesungguhnya fitur-fitur seperti PayPal dan sebagainya itu juga tidak jelas legalitasnya untuk negara Indonesia. Karena kantornya tidak ada di negara ini. Sehingga apapun yang kantornya tidak ada, tentu saja itu adalah sesuatu yang ilegal. Tapi sesuatu yang ilegal belum tentu akan merugikan masyarakat yang lain. Nah, mungkin di sini yang lebih ditekankan adalah karena ini jelas-jelas para afiliator ini tadi mengambil keuntungan dari kerugian para member dan player binary option ini tadi. Dan tidak hanya itu juga. Sebenarnya kalau kita melihat dari konten-konten dari Monica Christie ini, kita akan tahu bahwa mereka ini juga membuka kelas trading. Seolah-olah mereka memang jago di bidang ini dan mengajarkan, padahal di dalam kelas trading diduga mereka ini menarik atau merekrut para orang-orang ini tadi. Jadi mereka seakan-akan dimasukkan ke pembelajaran trading dan mereka di sana akhirnya diminta untuk ikut mendaftar di aplikasi ini tadi, di mana menggunakan link afiliasi dari mereka. Setiap terjadi kekalahan akan mendapatkan keuntungan tertentu. Kemenangan juga tentu saja. Padahal kalau mereka disuruh trading beneran, saya pikir sih mereka nggak akan bisa. Karena nggak ada yang latar belakangnya memiliki fundamental pengetahuan tentang trading forex di sini. Bahkan yang membuat miris adalah karena dana-dana yang lainnya, sisa dari yang 80% ini mengalir ke luar negeri. Mungkin orang berpikir, loh perusahaannya emang nggak rugi kalau ternyata 80%-nya diberikan kepada afiliator. Nah, letaknya bisnis itu di situ. Orang selalu berpikir bahwa bisnis itu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Padahal yang paling memang akhirnya mendapatkan volume yang paling besar adalah saat walaupun keuntungannya kecil, tapi frekuensi atau kuantitasnya ini banyak. Nah, keuntungan ini diduga hingga triliunan dan puluhan triliun rupiah ini mengalir ke luar negeri dari puluhan afiliator binary option yang memang akhirnya membantu mereka untuk mengalirkan dana ini tadi ke sana. Bahkan kalau kita lihat dari akun YouTube Monica Christie ini tidak tanggung-tanggung. Ini kenceng banget. Ada 34 nama tercantum di situ. Kebayang nggak? 34 itu baru yang ketahuan. Terdapat di dalamnya juga YouTuber, artis, influencer, selebgram, dan juga orang-orang yang mungkin kita tidak tahu. Tapi hati-hati.
Orang-orang yang tidak kita tahu ini merekrut orang-orang di pedalaman dan di daerah. Dan jika dijumlahkan, saya yakin puluhan triliun di sini pasti akan tercapai. Dan jika kalian penasaran nama-namanya siapa, ini adalah nama-nama yang saya ambil dari akun YouTube Monica Christie berikut ini. Yang pertama ada Doni Salmanan, kedua Indra Kents, ketiga Raden Mas Ade, keempat Ahmad Jo, kelima Kak Viten, keenam Reyhan Syah, ketujuh Agam atau Detektif Kendall, ke-8 Erwin Laisuman, ke-9 Jindul, ke-10 Bondol Trader, ke-11 Sarjana Trading, ke-12 Erik Septian, ke-13 Ken Wilboy, ke-14 Mas B, 15 Revan dan katanya dia ini artis, ke-16 Kapten Vincent, ke-17 Doni Sasake, ke-18 Setiawan Mulia, ke-19 Daeng Bor, ke-20 Ferdi Pena, ke-21 Hamza Pro, ke-22 YouTube Trader Sidrak, ke-23 Trader Mbah Dewo, ke-24 YouTube Sugi Pujer, ke-25 YouTube Dinvest, ke-26 Evon Trade, ke-27 Nodi Wakge, ke-28 Ergia Trader, 29 Alan Surjayana, 30 Aku Givari, 31 YouTube Nona Trader, 32 YouTube Marubo Suklasi, 33 Fakari, 34 YouTube Bujang Dola. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Tapi kalau menurut saya, urutan penangkapannya mungkin nggak urut seperti tadi. Jadi sepertinya penangkapannya ini akan mulai diproses. Perhatikan inisial K, inisial N, dan mungkin saja inisial F. Mungkin tidak berurutan seperti yang dibacakan oleh Monica, tetapi kenapa di sini? Karena kalau saya lihat, penangkapannya ini juga berdasarkan dari mana yang lebih viral di antara para afiliator yang lainnya. Nah, terutama yang K ini pernah juga ditahan bersangkutan dengan, saya tidak tahu apa ya, suara azan atau apa saat itu. Dan kalau inisial N, ini karena dia nyentrik dan memang orang-orang tahu kenyentrikannya ini tadi. Nah, kalau F ini konon dianggap sebagai gurunya atau suhunya dari Doni Salmanan. Sehingga untuk inisial yang saya sebutkan, silahkan bersiap-siap mulai packing dari sekarang, karena saya pikir waktunya tidak akan lama lagi. Tapi informasi untuk kalian semua, bahwa sejatinya ini tetap harus menunggu laporan dari kalian. Kalian harus berani datang ke kantor kepolisian, melaporkan kerugian yang kalian alami, dan mengapa hal itu bisa terjadi. Karena jika ini tidak dilakukan, maka penangkapan ini mungkin saja akan tidak selancar yang diharapkan. Maka cobalah untuk menjadi pahlawan kepada orang-orang yang lain agar tidak menjadi korban. Laporkan sekarang juga. Mungkin untuk kalian semua merasa bahwa afiliator ini kok santai, masih melenggang dengan uang mereka. Bahkan beberapa mungkin masih menunjukkan video-video pamernya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi tenanglah, mereka ini panik, apalagi ditekan oleh saudara-saudara dan keluarga mereka, karena ini tinggal menunggu masalah waktu. Hingga akhirnya mereka akan dipanggil, ditanyai selama seharian seperti Doni Salmanan, dan saya yakin itu pasti akan terbukti dan mereka akan ditahan. Asetnya juga akan disita dan mereka akan dimiskinkan. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Dan kenapa yang membuat saya yakin di sini adalah karena bahwa cara untuk mendapatkan ini adalah dengan cara afiliator atau member get member, maka saya pikir masuk ke tahanannya juga ini member get member. Karena yang sudah masuk ke dalam tahanan, tentu saja mereka tidak akan rela masuk sendiri. Mereka akan membongkar semuanya, mereka akan menceritakan semuanya, dan kalaupun tidak, di bawah penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian, mereka tidak akan bisa berbohong dan mangkir lagi. Maka informasi akan didapatkan, dan mereka semua ini tadi, teman-teman yang masih di luar, akan segera ditangkap. Bahkan saya lihat, minggu depan ini, setelah weekend yang sekarang ini, akan terjadi penangkapan yang combo. Mungkin nggak satu orang, tapi langsung akan dilakukan penangkapan secara
multiple atau minimal 2 orang di sini akan ditangkap. Maka kita akan lihat bahwa di sini kepolisian dan juga Pak Jokowi memang menunjukkan keseriusannya untuk membasmi investasi bodong dan menunjukkan hegemoni dan juga kekuasaan mereka untuk menegakkan keadilan dan menjaga keselamatan dan keamanan warganya. Maka di sini segera laporkan dan bantulah pemerintah untuk menguak dan menghentikan praktek kejahatan ini sekarang juga. Untuk kalian semua yang ingin bertanya investasi apa yang harus dilakukan, saya tidak terafiliasi dengan apapun, jadi kalian bebas untuk bertanya. Hubungi nomor di bawah ini dan saya akan bacakan kartunya, sehingga nanti pilihan apapun semoga itu adalah pilihan yang terbaik untuk bisnis dan juga hoki kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.